Baik, selamat malam rekan-rekan semua yang sudah bergabung di dalam acara sharing session HR Wikipedia pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kami ucapkan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat di dalam mengikuti segala aktivitas kita. Pada malam hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang penulis buku juga, seorang CEO sebuah perusahaan, ya, seorang konsultan juga, Ibu Rifa Sancati. Namun sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan yang mungkin di luar dari anggota WA Group HR Wikipedia, bahwa WA Group HR Wikipedia adalah wadah untuk sharing session bagi semua praktisi HR dan orang-orang yang berminat dengan ilmu HR. Maka itu di dalam WA Group HR Wikipedia ini memang memiliki keunikan sedikit berbeda dengan WA Group lain, di mana di dalam anggota kita ada juga profesional, manajer, director, yang mungkin mereka bukan HR, tetapi peminat di bidang ilmu HR, ingin belajar mengenai ilmu human resource management. Karena kita percaya bahwa sebenarnya setiap pemimpin, setiap people manager, mereka adalah HR manager. Maka itu kita ingin menyebarkan sebanyak-banyaknya ilmu mengenai HR manajemen ini kepada semua orang, agar supaya sumber daya manusia di Indonesia ini semakin baik, semakin meningkat, semakin bertumbuh, berkembang, dan cerdas ya semua orang. Baik, saya akan memperkenalkan profil dari Ibu Rifa, pembicara kita pada malam hari ini. Saya akan share. Nah, ini adalah profil narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap Ibu Rifa Sancati. Saat ini beliau adalah founder dan CEO at The Land Story, yang juga adalah penulis buku dari The Little Handbook for Big Career. Ya, jadi boleh saya bacakan profil singkat beliau adalah the young executive with 11 years extensive experience in audit, accounting, financial planning, analysis with in-depth knowledge of business process in e-commerce, offline retail, manufacturing company. Ya, jadi beliau sudah punya experience mengembangkan 3 buah startup company dalam 6 tahun terakhir. Ya, suatu prestasi yang sangat luar biasa. Dan untuk pengalamannya sebelum mendirikan The Land Story, Ibu Rifa Sancati ini juga di GoPay ini sebagai Group Head of Finance. Lalu sebelumnya juga pernah di Asosiasi Fintech Indonesia sebagai Head of Tax Working Group. Di sini di halaman sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah buku yang ditulis oleh Ibu Rifa, yaitu berjudul The Little Handbook for Big Career. Jadi tagline-nya, sudahkah saya memantaskan diri untuk cita-cita terbesar saya? Nah, ini sangat erat sekali ya dengan tema dari kita malam hari ini, sharing session kita yang mengambil tema strategic role for HR. Di mana kita tahu bahwa HR kita baca adalah strategic business partner bagi pimpinan perusahaan. Namun banyak HR juga masih bertanya-tanya, apakah saya bisa mengambil peran yang strategis bagi perusahaan? Bisakah saya mempengaruhi pengambilan keputusan dari pimpinan perusahaan? Bisakah saya berada di puncak karir sebagai seorang HR, menerapkan seluruh prinsip ilmu HR yang saya miliki untuk kesejahteraan karyawan, kemajuan karyawan, ya, dengan lebih baik, lebih bagus demi pertumbuhan company. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Kita mendengarkan sharing dari Ibu Rifa
bagaimana supaya kita sendiri HR yang biasanya memikirkan career planning orang lain, kita pikirkan mereka dari staff, manajer, sampai pimpinan, sampai jadi direktur, jangan sampai kita lupa memikirkan diri sendiri. Kita juga harus memikirkan diri. Jadi HR juga harus punya career planning. Bagaimana supaya kita bisa mencapai the strategic role untuk sebagai pimpinan perusahaan kalau perlu, begitu ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, kita sharingkan pada malam hari ini. Nah, ini ada halaman keduanya. Kita lihat bahwa sebelum di GoPay, Ibu Rifa juga aktif di Lazada Group ya, sebagai Vice President of Finance Business Partner. Kemudian sebelumnya juga sebagai Commercial Finance and Accounting Senior Manager. Sebelumnya di Nair Indonesia, Accounting Manager, dan seterusnya. Kemudian sebelumnya kita melihat di pendidikan dari Ibu Rifa, beliau lulus dari Binus University, Bachelor of Economic in Accounting, tahun 2008. Bu Rifa is awarded as Outstanding Student of Binus University for 4 years in a row and entitled for Binus Scholarship in the first 2 years. Graduate with high merit honor and final year thesis on income smoothing analysis and which publicized in International Conference on Governance. Ya, inilah profil dari pembicara kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, ya teman-teman. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita panggilkan Ibu Rifa. Apakah sudah hadir, Ibu Rifa? Silakan. Halo, Pak Bowo. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Teman-teman, dengar ya suara Ibu Rifa ya? Oke, thank you banget udah dikenalin Pak Bowo. Halo semuanya teman-teman praktisi HR, terutama teman-teman dari Wiki HR yang udah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Senang banget. Ini pertama kalinya saya public speaking dengan topik HR by the way. Biasanya tuh lebih ke career development, financial management gitu kan. Tapi pas Pak Bowo bring up this issue, aku pikir, oh iya juga gitu. Berdasarkan pengalaman kerja saya selama 11 hampir 12 tahun itu, saya bisa melihat banyak sekali opportunities di mana sebenarnya tim HR itu bisa step up gitu. Itu yang nanti akan saya share dalam presentation saya. Selama berapa Pak? Waktunya 30 menit ya? Atau 1 jam? Bu. Ya, kurang lebih 30 menit, Bu. Kurang lebih 30 menit. Dan nanti ada tanya jawab. Ya. Bisa silakan Bu kalau mau sharing. Oke. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, ya. Oke. HR Strategic Role. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi point of view, bukan sudut pandang saya sebagai praktisi HR, karena saya nggak pernah kerja di divisi HRD sama sekali, tapi berdasarkan perspektif saya, pertama sebagai user, kedua sebagai cost controller, finance controller, dan ketiga sebagai CEO sebuah company gitu. Nah, apa yang saya share di sini mungkin ya, saya nggak tahu juga ya, tapi kemungkinan besar lebih relevan sebenarnya untuk rekan-rekan yang bekerja di tech company, karena seperti yang tadi Pak Bowo introduce, selama 6 tahun terakhir itu saya kerjanya di startup kan. Tapi kalaupun nggak relevan, menurut saya ini tetap bisa jadi input. Barangkali aja bapak-bapak di sini ada yang kelak ingin berkarir pindah banting setir dari perbankan ke teknologi company misalnya. Nah ini supaya punya gambaran di sana tuh environment-nya seperti apa gitu. Langsung aja saya mulai. Yang pertama, people top of mind. Top of mind itu adalah kalau ditanya tentang sesuatu, jawaban yang pertama melintas di benak seseorang itu adalah top of mind-nya mereka. Kalau misalkan saya tanya, what is the role of HR? Apa sih peranan tim HR gitu? Jawaban yang selalu saya dapatkan adalah rekrutmen. Ya, kenapa sih wajar juga mereka berpikir seperti itu? Karena ketika mereka ingin bergabung dengan perusahaan, orang yang pertama kali mereka temui adalah rekruter. Nah, ketika mereka sudah bergabung dengan perusahaan, biasanya komunikasi mereka dengan HR juga untuk keperluan rekrutmen. Padahal sebetulnya there's more than just recruitment.
ini saya believe sekali selama bekerja bersisian dengan tim HRD bahwa sebetulnya ada banyak peranan yang bisa dilakukan oleh tim HR lebih daripada rekrutmen itu sendiri. Yang pertama, organization structure. Ini nanti poin-poin ini ada penjabarannya ya di slide selanjutnya. Ini saya sebutkan dulu. Kemudian manpower, planning, and budgeting. Jadi bukan cuma di planningnya, tapi sampai budgetingnya juga. Yang ketiga, employer branding and real company culture. Selanjutnya, employee retention. Selanjutnya, visibility review on strategic decisions, yang which is poin kelima ini kayaknya paling jarang saya temui, tapi sebetulnya very, very possible. Dan yang terakhir adalah HR as a role model. Kita langsung mulai. Poin yang pertama adalah mengenai organization structure. Nah, selama berkarir ini saya bisa mengidentifikasi setidaknya 6 ciri-ciri struktur organisasi yang buruk. Ini bukan berdasarkan textbook manapun, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah overlapping job across the department. Overlapping itu artinya berbenturan, artinya ada lebih dari satu departemen atau lebih dari satu divisi yang mengerjakan satu tugas yang sama persis. Nah, kalau ini sampai sering terjadi di perusahaan kita, itu menurut saya adalah salah satu tanda ada yang salah dengan organisasi itu, dengan struktur organisasinya. Nah, ini contoh kejadiannya seperti ini. Misalnya, sampai terjadi ada tugas misalkan menganalisis efisiensi marketing atau efisiensi operasional. Itu tim operasional melakukan, tim marketing melakukan, lalu tim finance-nya melakukan lagi gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya sekarang tugas itu sebetulnya pekerjaan siapa gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah employees itu tidak bisa membedakan peranan antara satu divisi dengan divisi yang lainnya. Dan ini lebih sering terjadi untuk perusahaan yang punya nama divisi itu yang udah lucu-lucu gitu, yang nggak common gitu. Contohnya ada tim namanya strategic planning, terus nanti ada tim lagi namanya corporate planning gitu. Nanti orang bingung apa bedanya corporate planning dengan strategic planning gitu kan. Nah, apa sisi negatif dari struktur yang seperti ini yang tidak jelas adalah ketika suatu masalah itu muncul, orang yang mengajukan pertanyaan itu sering dilempar seperti pingpong. Oh, kamu tanya ke operational. Oh, kamu tanya ke corporate planning. Oh, kamu tanya ke finance-nya gitu. Akhirnya orang lama-lama frustasi. Jadi sebenarnya kenapa orang saling lempar itu bukan karena nggak mau tanggung jawab juga ya, lebih karena memang mereka nggak tahu gitu. Itu sebetulnya pekerjaan siapa. Nah, kalau itu sampai terjadi, menurut saya itu juga adalah salah satu tanda ada masalah di struktur organisasi perusahaan. Ciri yang ketiga, too heavy on top. Ini harusnya kan, pasti Bapak Ibu HR lebih tahu ya, harusnya namanya organisasi itu seperti piramida, mengerucut di atas makin sedikit orangnya. Di pucuk perusahaan adalah CEO-nya gitu, hanya 1 atau 2 orang. Tapi ada juga perusahaan yang gendut di bawah, tapi di atasnya gendut juga gitu. Ada chief-nya tuh macam-macam, ada chief marketing, ada chief sales, nanti ada chief lagi khusus misalnya untuk sosial media gitu. Chief-nya banyak banget gitu, manajersnya banyak banget, sehingga kalau digambar organization structure-nya bukannya berbentuk kerucut, dia malah berbentuk hampir mirip seperti persegi panjang gitu. Nah, itu juga sebetulnya bukan struktur yang sehat, terutama secara finansial dan secara line of communication dan chain of command-nya juga. Nah, kemudian yang keempat adalah employees ini bingung dengan siapa bosnya mereka. Ini beneran banget terjadi. Bahkan ini common terjadi di startup, karena startup ini berubahnya cepat sekali. Bulan lalu ada fitur yang nggak ada, tiba-tiba bulan ini tuh muncul fitur baru, muncul produk baru yang harus membentuk tim baru gitu. Sehingga orang dipindah-pindah, lama-lama dia bingung sendiri, sebenarnya atasan saya siapa gitu. Belum lagi company yang biasanya punya co-CEO nih, CEO-nya lebih dari 1 orang, atau juga bisa terjadi pada karyawan yang dotted line-nya tuh banyak sekali gitu. Nah, kalau sampai itu menimbulkan kebingungan di banyak karyawan, siapa atasan saya bertanggung jawab untuk report ke siapa. Nah, itu juga salah satu sign dari masalah di organisasinya, di strukturnya. Kemudian ciri yang kelima adalah employees juga bingung dengan scope of work-nya mereka. Sebenarnya saya selalu mengedepankan bahwa kalau kerja itu jangan hitung-hitungan, jangan dikit-dikit bilang ini bukan job desk saya. Itu sebenarnya saya memegang teguh prinsip itu gitu, karena memang kan kadang-kadang job description ini nggak terlalu jelas ya dalam hal apalagi
makin tinggi jabatannya tuh job description-nya memang makin kabur kalau menurut saya. Karena ada makin banyak joint project yang melibatkan antara satu divisi dengan divisi lain. Nah, kalau sudah joint project seperti itu memang job desk jadi agak nggak jelas. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita tidak punya batasan scope of work untuk tim kita gitu. Jangan sampai tim akhirnya merasa kebakaran jenggot, merasa overwhelmed, hanya karena nggak jelas scope of work dianya apa gitu. Belum selesai suatu tugas, tiba-tiba ditambahin tugas lain yang jauh berlawanan dengan tugas yang sebelumnya gitu. Kalau sampai benar-benar mereka 24 jam nggak cukup untuk mereka menyelesaikan pekerjaan, nah itu kan udah nggak sehat juga untuk employees-nya. Jadi ya berani menerima pekerjaan di luar JD juga kita sebagai atasan juga harus, dan sebagai HR juga harus reasonable gitu. Jangan sampai ada karyawan yang jatuh masuk rumah sakit tiap bulan gitu kan hanya karena overloaded. Nah, kemudian yang terakhir ini inconsistency in grades. Grade ini contohnya maksud saya lebih kayak staff, supervisor, admin, manager gitu. Saya sering kali menjumpai orang-orang yang bilang sebenarnya saya nggak ngerti masa depan karir saya di sini tuh gimana. Kalau di divisi lain tuh ada VP-nya, tapi kalau di divisi gua tuh nggak ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa jadi bisa dijelaskan, bisa jadi nggak bisa dijelaskan karena struktur grade itu bukan terserah company-nya, tapi terserah dari HOD-nya, Head of Department-nya. Nah, kalau udah sampai terjadi seperti yang kedua itu, misalkan divisi finance punya grading sendiri, marketing punya grading sendiri, itu juga udah kacau banget sih. Itu juga nggak sehat untuk kelangsungan hidup karyawannya di perusahaan itu. Kayaknya kalau udah sampai bingung seperti itu, dan semua 6 isu ini sebenarnya bisa bermuara ke employee turnover yang cepat sih. Karena mereka frustration. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Impact dari organization structure yang buruk dan apa yang bisa tim HR lakukan. Yang pertama adalah frustrated employees dan quick employee turnover. Jadi employee-nya ini udah very burnout, mereka bingung sebenarnya atasan saya siapa, tugas saya apa, ketika saya perlu minta prioritas dari pekerjaan saya harus minta ke bos yang mana gitu, atau misalkan ada 2 user yang berbeda minta 2 hal yang berbeda, saya harus prioritaskan yang mana gitu. Hal-hal yang seperti itu tidak semua orang, tidak semua employee punya ketahanan untuk mengatasinya gitu. Nah, jadi terus yang kedua adalah impact-nya adalah excessive manpower expenses. Ini kaitannya dengan overlapping job description gitu. Jadi kalau misalnya satu tugas ini cukup dikerjakan oleh 3 orang, kenapa harus dikerjakan sama 10 orang dari 2 sampai 3 divisi yang berbeda gitu. Itu tuh mahal banget. Kenapa? Karena yang pasti Bapak Ibu juga tahu bahwa manpower expense itu kan sifatnya fixed cost. Ya, salesnya mau besar, salesnya mau kecil, yang dibayar jumlahnya sama persis gitu. Jadi sebenarnya dari segi financial planning harusnya fixed cost itu diminimize. Ya, harusnya diminimize. Itu nanti akan sangat terasa itu di saat-saat nggak ada sales kayak zaman sekarang ini, lagi musim wabah kayak gini, salesnya tiba-tiba anjlok, tapi gaji yang harus dibayar banyak banget gitu. Nah, di saat-saat seperti inilah makin terasa betapa pentingnya bahwa excessive manpower expense itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak sehat untuk keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, ineffective and inefficient ways of working. Memang betul makin banyak kepala makin bagus, hanya dengan catatan kalau mereka kerjanya terarah. Kalau mereka bekerja untuk mencapai tujuan itu dalam satu kapal yang sama, ya akan lain ceritanya kalau ada 2 kapal menuju satu tujuan yang sama, padahal mereka masih ada di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, kalau udah seperti itu bukan yang makin banyak kepala makin bagus, tapi malah sebaliknya gitu, malah nggak efektif, malah nggak efisien, goals yang ingin dicapai malah jadi nggak tercapai, karena bisa jadi 2 kapal ini malah berantem nih di tengah jalan karena punya kepentingannya masing-masing gitu. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan tim HR dalam hal ini? Lebih persisnya menurut saya sebagai penengah dan memberikan arah kepada orang-orang ini. Karena gini, saya pernah ada di lingkungan kantor yang seperti ini dan so many people tuh ngerasanya seperti nyasar gitu. Kalau nyasar kan kita bingung ya, ini depan nih ada pertigaan, mau belok kanan atau belok kiri gitu. Atau saya harus putar balik, atau saya harus lurus terus gitu. Nah, exactly frustration seperti itu yang dirasakan oleh users yang di lapangan gitu. Terutama kalau udah bentrok antar divisi, marketing udah berantem sama finance, ops udah berantem sama marketing misalnya. Nah, menurut saya di sini HR sebagai pihak yang netral itu adalah posisi yang sangat ideal untuk turun tangan. Misalkan ada benturan dalam job description, HR bisa bantu nih
bisa bantu turun tangan untuk lihat, oke, kira-kira ini mitigasinya seperti apa. Tapi untuk bisa melakukan itu, kuncinya adalah harus tahu dulu masing-masing divisi ini kerjanya apa. Ya, harus benar-benar tahu detailnya. Bukan cuma tahu marketing itu kerjanya masarin produk, of course, ya. Bukan cuma finance itu ngurusin uang, enggak. Bukan tahu yang seperti itu, tapi tahu benar-benar sampai detailnya. Apa sih sistem yang mereka gunakan? Apa sih KPI-nya mereka, bagaimana sih cara mencapai KPI itu gitu. Harus sampai sedetail itu. Ways of working atau SOP masing-masing divisi itu seperti apa gitu. Kalau HR nggak punya knowledge seperti itu ya pasti nggak bisa nengahin gitu kan. Ibaratnya wasit untuk bisa mengatur pertandingan sepak bola dia harus tahu dulu dong aturan main sepak bola itu seperti apa. Otherwise dia nggak tahu kapan harus niup peluit, kapan harus ngasih kartu merah atau kartu kuning gitu kan. Ini sama, mirip seperti itu gitu. Jadi untuk bisa jadi penengah, untuk bisa membereskan struktur organisasi yang udah kusut, yang udah seperti benang kusut, itu adalah langkah pertama adalah paham dulu masing-masing divisi perusahaan itu kerjanya apa. Gitu. Dan itu adalah knowledge yang kita perlukan, bukan hanya tim HR, tapi siapapun yang ingin jadi CEO dan pengusaha. Ya, kalau kita jadi CEO, jadi pengusaha itu nggak bisa menguasai satu bidang aja. Kayak saya lulus dari accounting, saya tuh benci banget sama sales, honestly. Saya tuh sales marketing tuh alergi sebenarnya. Tapi ketika saya pengen mendirikan perusahaan sendiri, nggak mungkin saya lepas tangan kan dari sales and marketing gitu. Nggak mungkin banget gitu. Saya harus mau nggak mau, saya harus bisa, saya harus paham gitu. Ya udah, akhirnya karena saya tahu big goal saya adalah ingin jadi pengusaha, maka ketika masih kerja kantoran pun saya udah belajar, oh digital marketing tuh apa sih, kan zaman sekarang pasang iklan di TV udah nggak terlalu zaman by the way, itu udah kayak last resort yang dilakukan oleh brand zaman sekarang gitu. Nah itu saya mulai pelajarin apa sih yang mereka lakukan, dan itu bukan cuma saya yang harus melakukan, bukan hanya tim finance, tim HR pun jika ingin punya peranan penting di perusahaan harus menguasai itu gitu. Nah, balik lagi ke masalah struktur organisasi, yang kedua adalah berpartisipasi dalam pembuatan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Aku tuh hampir nggak pernah sih satu kali di satu perusahaan, jarang banget ya ada HR yang ketika divisi-divisinya sedang bikin SOP, HR-nya itu ikutan. Itu jarang banget aku temuin gitu. SOP-nya tuh kenapa ya? Karena memang di proses bisnis itu HR-nya nggak terlibat kan. Kayak misalkan di proses penjualan, di proses pembelian barang gitu kan. Itu kan memang tidak melibatkan HR di situ gitu. Tapi bukan berarti HR-nya nggak boleh ikutan dikasih feedback di situ. Kenapa? Karena mayoritas konten dari SOP adalah segregation of duties gitu kan, pembagian tugas. Mayoritas isi dari SOP adalah peranan people. Dan di situ, dan HR ini adalah orang-orang yang merekrut people ini untuk duduk di sana gitu. Mereka yang tahu, mereka yang punya mapping kelebihan-kelebihan orang-orang yang ada di dalam SOP itu tuh apa aja. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kalian duluan yang menawarkan diri kalau kalian tahu ada divisi compliance atau divisi finance-nya atau divisi operation-nya sedang update SOP, kalian tawarkan diri untuk ikutan gitu, untuk bantu kasih feedback, ini udah oke belum gitu pembagian tugasnya. Dan kalian juga nih yang jadi penengah, jangan sampai SOP-nya masing-masing divisi mereka bikinnya sendiri-sendiri, padahal mereka ini kerja bareng untuk satu proses penjualan dan pembelian ini gitu, atau satu proses cost saving misalnya, itu kan bukan satu proses yang hanya melibatkan satu divisi gitu. Nah, HR bisa nih jadi penengah supaya mereka duduk bareng untuk bikin SOP itu bareng-bareng. Nah, orang yang menguasai SOP satu perusahaan full itu juga menurut saya orang yang siap untuk suatu saat jadi CEO dan jadi pengusaha untuk perusahaan dia sendiri. Karena balik lagi ke teori yang tadi, kita nggak mungkin bisa duduk di kerucut yang paling atas ya, di on top of the pyramid kalau kita hanya menguasai satu bidang aja. Dan menurut saya SOP itu adalah a very perfect starting point. Nah, kemudian yang ketiga adalah realign the job description. Nah, ketika nih ini semua udah dilakuin yang tadi saya suggest, di situ kalian pasti akan melihat, oh ini tuh sebenarnya ada overlap atau ada benturan atau ada redundant jobs, ada pekerjaan yang sia-sia di sini, dan HR yang dudukin tuh semua HOD-nya. Biarkan mereka diskusi. Kalian sadar nggak kalau kalian berdua tuh mengerjakan satu hal yang sama? Ini contohnya pernah terjadi di salah satu perusahaan saya sebelumnya. Pekerjaannya itu hanya rekonsiliasi bank. Jadi pekerjaannya hanya ngecek ada customer ngaku udah bayar, ya. Of course ada orang dari perusahaan yang harus ngecek kan ke laporan bank. Bener nggak nih customer ini udah bayar gitu. Satu pekerjaan itu dilakukan oleh dua tim besar, oleh tim operasional dan oleh tim finance.
Dan masing-masing dari tim ini punya puluhan employee untuk melakukan rekon bank. Saya tanya ke tim finance-nya, kenapa kamu ngerekon yang sudah direkon sama tim ops? Iya, karena tim ops itu tidak membentuk jurnal entry-nya. Mereka bilang, sehingga kita harus rekon lagi ya. Kalau kayak gitu, kenapa nggak ajarin aja tim ops-nya gimana cara untuk memasukkan kode jurnalnya kalian. Jadi kalian nggak kerja 2 kali. Nah, hal-hal yang seperti itu, tidak semua orang punya helikopter view. Karena users ini, tim ops-nya, tim finance-nya udah sibuk dengan pekerjaan mereka sehari-hari, mereka udah sibuk dengan firefighting-nya gitu. Nah, rekonsiliasi bank ini cuma satu contoh gitu ya. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu masing-masing ada juga yang seperti itu gitu. Nah, tahu ada atau enggaknya ya salah satu caranya ya dengan dicek orang-orang di sana tuh ngapain aja sehari-harinya. Dari mulai mereka datang, duduk depan laptop, sampai mereka pulang lagi, itu sebenarnya persisnya apa aja. Oke. Yang selanjutnya adalah peranan HR yang kedua yang akan sangat-sangat useful adalah manpower planning and budgeting. Ini juga saya pernah beberapa kali menemui bahwa keputusan untuk manpower planning itu misalnya kebutuhan tahun depan saya butuh berapa manajer, saya butuh berapa staff yang seperti itu, betul-betul diserahkan ke user gitu. Nah, HR-nya terlibat, tapi cuma terlibat kayak asal tahu aja gitu, nggak benar-benar punya voice untuk ngasih pendapat sebenarnya rekrutmen ini perlu atau enggak gitu kan. Nah, saya juga sering melihat ketika user sudah berdebat dengan rekruter, biasanya user yang menang gitu. Kenapa? Karena usernya punya knowledge yang jauh lebih dalam dibandingin rekruternya gitu. Nah, ketika udah dengar yang terlalu detail, biasanya kita tuh sebagai manusia ya, bukan HR aja. Ketika kita dengar lawan bicara yang tahu banget akan segala hal, kita cenderung minder, akhirnya mundur. Oh ya udahlah terserah lo gitu kan. Padahal sebenarnya menurut saya sangat-sangat penting untuk ada orang yang mengontrol user. Dan saya sebagai financial controller akan sangat terbantu jika HR turun tangan. Kenapa? Karena HR tahu data gaji per orang. Saya nggak tahu. Ya kan? Jadi akan sangat-sangat, saya cuma tahu, ini departemen marketing nih kenapa tiba-tiba gajinya naik 2 kali lipat gitu kan. Saya nggak tahu nih 2 kali lipat dari gaji apanya. Manajernya, staffnya, direkturnya, atau apa. Itu kan knowledge yang tidak dimiliki oleh tim finance gitu. Makanya akhirnya di beberapa tahun terakhir, saya untuk manpower planning dan budgeting, saya selalu melibatkan tim HR, di mana mereka tidak bisa rekrut, jadi manpower planning-nya tidak bisa masuk ke finance untuk budget approval kalau HR-nya belum approve gitu. Karena ya itu, saya tidak punya visibility gaji per orang ya, even di level saya tuh nggak mungkin bos saya iya tahu, tapi kan kerjaan dia nggak sampai ngurusin segitunya juga gitu, dia tuh lebih kayak fundraising gitu kan. Nah, terus ya udah. Nah, gimana caranya supaya HR bisa punya lebih banyak power dalam hal manpower planning dan budgeting? Yang pertama adalah harus paham dulu nature dari masing-masing pekerjaan gitu. Nature dalam masing-masing pekerjaan ini again bukan cuma sekedar job desk secara umum, tapi sampai ke tingkat kesulitannya juga gitu, tingkat kesulitannya. Terus kalau mau ngerjain itu tuh perlu spesifik skill nggak sih? Karena HR harus tahu juga nih ada beberapa skill yang mahal banget, yang orang-orang yang menguasai skill itu bisa digaji sangat besar di pasaran, itu memang beneran ada gitu. Nah, harus tahu itu dulu nih, supaya kalau misalkan ada user yang bluffing, user yang bohong gitu kan, user kan kadang-kadang maunya cepat aja gitu, termasuk saya sebagai user gitu ya, kalau butuh employee gitu karena lagi kecapean banget maunya cepat aja gitu kan, berapapun yang diminta kandidatnya ya udahlah selama emang gaji sebelumnya kira-kira segitu ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan nggak gitu juga gitu, nggak karena gaji dia sebelumnya 20 juta gitu misalnya, untuk level staff di sini kita harus gaji juga di 25 juta, kan nggak seperti itu gitu. Ya kalau di luar sana untuk staff yang sama kita bisa dapat di angka sekitar 10 juta ke bawah, ya kenapa harus bayar 25 juta gitu kan. Itu pemborosan yang sangat-sangat membebani para CFO gitu, karena kan CFO nih yang harus ngatur-ngatur duitnya gitu ya. Kadang-kadang terutama CFO itu stres juga ketika budgeting ganti tahun, employees ini gajinya harus naik, karena kan gaji employee nggak boleh turun ya, menurut peraturan perundang-undangan gitu. Nah, bingung gitu nih gimana gitu kan, kalau base-nya aja udah gede banget, dinaikin lagi sekitar 5% aja itu udah painful gitu. Nah, nutupin kenaikannya dari mana gitu. Gitu juga sih. Jadi kalau misalkan HR tahu banget nature dari masing-masing role-nya, pasti bargaining power-nya ketika berargumentasi dengan user itu akan lebih strong. Makanya kalau saya lihat banyak organisasi sekarang membagi rekruternya berdasarkan position. Misalnya ada satu rekruter spesialis IT, satu rekruter spesialis finance, dan orang-orang yang duduk di situ background-nya
nggak pure HR, tapi pernah juga kerja sebagai user gitu. Jadi kayak dulu rekruter saya di finance, dia ex-finance juga gitu, sehingga dia tuh paham banget. Jadi kalau saya bohong nggak bisa gitu, karena dia tahu banget finance itu seperti apa. Kayak gitu. Itu very helpful, itu ngebantu saya juga sebagai financial controller, karena ya tadi itu data gajinya at the end saya nggak punya. Nah, terus yang kedua yang harus dipahami oleh HR juga adalah fairness, keadilan belum tentu sama dengan equality. Ya, equality itu berarti contohnya gini, misalnya standar gaji staff semuanya tuh harus 5 juta gitu. Kalau manajer semuanya, manajer finance itu semuanya harus 20 juta. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bahkan dalam satu divisi yang sama pun, kalau ini sih kayak bukan knowledge yang baru ya, kayak ini sih banyak orang juga udah tahu sih sebenarnya. Dalam satu divisi yang sama pun, itu tuh market price-nya tuh beda-beda. Kayak kalau saya menggunakan contoh divisi finance, financial analyst itu tuh gajinya udah hampir deket banget. VP untuk finance analyst itu kayak udah deket banget sama gaji CFO-nya gitu. Udah beda banget dengan VP-nya tax, misalkan VP-nya accounting gitu. Dan itu jadi walaupun sama-sama VP of finance, memang harga pasarnya tuh udah nggak sama. Kenapa? Nah, alasan kenapanya itu juga yang HR harus paham. Ya, karena mereka harus memahami financial modeling yang itu sangat-sangat rumit dan tidak dikuasai oleh semua orang. Gitu. Jadi lebih teori supply and demand aja gitu, karena memang supply-nya lebih sedikit, ya jadi market price-nya juga jadi lebih tinggi. Nah, kalau misalkan HR bisa memahami itu, ini bisa memenangkan empati user gitu. Oh iya, ini emang HR-nya reasonable kok, dia ngerti posisi saya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini sedang tren di firma biasanya, kayak accounting firm seperti EY, PwC, dan teman-temannya, dan juga di top tech companies. Jadi, kalau misalkan nanti kompetitornya tahun lalu naikin standar gaji, di tahun ini dia akan menyamakan gitu. Itu tuh saya udah pernah dengar ini udah dari tahun pertama saya bekerja di EY waktu itu. Saya tahu bahwa di antara Big Four itu suka melakukan market price adjustment, tujuannya supaya talentnya itu nggak pindah ke perusahaan pesaing. Dan ini sekarang lazim lagi terjadi di teknologi companies gitu, supaya nggak pindah dari satu kapal ke kapal yang lain, kayak cuma transfer pemain aja. Biasanya mereka akan matching standar gaji untuk karyawan di posisi yang sama persis. Misalkan data analis di unicorn company yang lain berapa sih gitu, nanti kita samain gitu. Nah, dari point of view saya sebagai financial controller, saya tuh benar-benar mempertanyakan apakah ini benar-benar harus dilakukan. Mereka bilang market price adjustment itu adalah untuk menekan employee turnover, untuk upaya employee retention, tapi kenyataannya karyawannya resign juga gitu. Baru aja gajinya dinaikin, disesuaikan dengan market price adjustment, tapi kok terus dia resign juga gitu. Berarti sebenarnya nggak ada gunanya dong. Berarti sebenarnya gajinya naik atau nggak naik, ya emang orangnya akan resign anyway gitu. Nah, ini juga kalau misalkan ada tim HR yang mempunyai pemahaman, sebenarnya untuk masing-masing position, apa sih yang dianggap penting oleh karyawan yang bersangkutan gitu. Misalkan engineers itu kan langka di Indonesia. Apa sih yang engineers inginkan supaya stay? Apakah gaji yang gede, fasilitas training, lingkungan yang kondusif, atau apa? Dan ini jawabannya beda divisi bisa beda. Karena kalau posisi-posisi yang teknikal, mereka tuh senang dengan perusahaan yang ngasih mereka training untuk tools yang terbaru gitu. Kayak misalkan ada bahasa pemrograman baru, nah mereka tuh akan senang memilih tempat-tempat yang memberikan mereka fasilitas itu gitu, karena kan mereka udah nggak kuliah kan, mereka udah nggak ikut-ikut kursus di luar, artinya kalau mereka melihat company ini memberikan mereka valuable knowledge, kalau saya perhatikan itu lebih efektif dibandingin dengan ngasih gaji segede-gedenya gitu. At the end of the day, they will move anyway gitu kan. Lagian di sini kan market price adjustment itu hanya menyamakan, bukan jadi lebih besar gitu kan. Jadi kalau main isunya adalah misalnya masalah culture, masalah lack of training, nggak ada career path gitu. Ya kalau gajinya sama, ya mereka akan tetap pindah ke tempat yang lain kan sama gitu. Bukannya jadi lebih kecil atau jadi lebih besar yang company yang sekarang ya gitu sih. Jadi ini juga yang harus dipahami dalam manpower planning and budgeting. Kalau misalkan next time CEO-nya menyarankan kita lakukan market price adjustment, coba deh dievaluasi dulu gitu. Jangan karena CEO bilang something, kita langsung approve because this is CEO's orders, ya nggak kayak gitu juga. Gitu. Nah, terus yang keempat, is the existing team fully utilized? Ini berlaku, saya believe, bukan cuma di startup, tapi malah bisa juga lebih sering terjadi di mature company. Jadi, saya tuh pernah ngelihat company yang mereka tuh buka hiring sampai puluhan, kayak 100-an ada deh ya, 100 lowongan kerja gitu ya, di LinkedIn dan di Jobstreet.
Tapi saat saya keliling perusahaan itu, orang-orangnya banyak yang lagi nonton YouTube, main online games gitu kan, ngobrol sama temennya di pantry, di jam kerja. Itu sih jadi bingung. Kalau misalnya mereka butuh sampai puluhan atau seratusan employee, kenapa di dalamnya orang-orang yang udah masuk ini pada makan gaji buta gitu kan istilahnya ya. Karena kenapa? Bukan berarti nggak pernah dikasih kerjaan. Bisa jadi awalnya ketika mereka baru join, mereka sibuk kerjaannya full nih 1 hari 8 jam kerja. Tapi kan yang namanya learning itu ada yang namanya learning curve kan. Semakin lama orang semakin sering, semakin lama pekerjaan yang sama itu diulang, waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu makin cepat. Nah, jadi kalau di awal misalkan tim procurement bikin PO, di awal karena dia nggak ngerti cara pakai sistemnya, dia 1 PO butuh setengah jam misalnya. Tapi lama-lama kalau udah jago bisa 5 menit loh selesai gitu kan. Nah, itu nih yang tim HR juga mesti overview. Ketika minta tambah orang banyak banget, sudah dicek belum sih existing timnya ini udah fully utilized atau belum gitu. Dan cara ini karena ini dulu beberapa kali saya lakukan karena tim HR tidak melakukan itu, akhirnya saya sendiri yang melakukan. Saya minta tim saya tuh bikin timesheet selama seminggu aja. Timesheetnya itu isinya tanggal berapa, hari itu mereka ngerjain apa, selama berapa jam, dan outputnya apa aja. Contohnya, kalau yang tim AR, mereka kan kerjanya ngirim invoice ke customer sama nagih gitu kan, melakukan penagihan. Saya minta mereka, ya udah hari ini kamu bikin invoice misalnya 2 jam, nelfon customer untuk penagihan 1 jam, bla 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 bla, totalin sehari berapa jam. Dengan melakukan, dan mereka juga harus tulis gitu outputnya apa. Invoice yang dibikin ada 10 hari ini gitu, customer yang tertagih ada 20 misalnya. Nah, kan itu susah ya untuk bohong karena measurable gitu. Dan dengan trik itu saya selalu tahu siapa aja yang udah banyak idle ya gitu, siapa aja yang udah banyak nganggurnya di jam kerja. Nah, itu cara saya untuk memaintain tim saya sendiri. Dan sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh semua divisi. Ini yang bikin organisasi jadi gendut sekali. Gitu. Nah, kalau memang ini tanggung jawabnya saya setuju harusnya ada di HOD masing-masing, tapi ini akan jadi added value yang sangat-sangat dihargai oleh top manajemen jika HR bisa bantu di situ juga gitu. Reallocate lagi orang-orang yang udah lama di sana gitu. Jangan-jangan karena mereka udah jago, ya udah selesai kerjaannya mereka santai-santai gitu kan. Akhirnya ya udah gajinya tambah bengkak gitu, tambah gede lagi. Nah, key points yang harus di consider lagi dalam manpower planning ini ada 3 variabel ya, antara hiring atau outsourcing. Dan outsourcing di sini kalau kita ngomongin outsourcing, yang ada di top of mind kita itu kan biasanya security, cleaning service gitu kan. Tapi padahal sebenarnya saya juga pernah challenge tim HR saya, kamu ngapain mau ngerekrut 10 engineer, kita mau bikin produk baru. Emangnya kalau mau bikin produk baru harus ngerekrut 10 engineer? Ya kan tadi posisi engineer itu nggak bisa di-outsource, tapi kita bisa beli, kita minta software house untuk bikinin software itu kan. Kita bisa minta satu company, mereka bikinin produk itu, setelah produknya jadi, ditransfer hak miliknya ke perusahaan kita yang patenkan gitu kan, terus ditransfer ilmunya, gimana cara maintenance-nya itu jauh lebih efisien daripada hire 10 engineer, 10 PM gitu kan, 10 apa, bla 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 bla, tapi setelah produknya jadi kerjaannya mereka ngapain gitu, nggak ada gitu. Dan lagi belum tentu expertise mereka itu ada di situ gitu kan, nggak semua engineer itu bisa mengerjakan semua sistem gitu. Jadi daripada kita nge-recruit engineer yang belum tentu tahu bagaimana cara bikin produk itu, kenapa nggak cari konsultan aja dari luar, mereka yang buatkan produk itu lalu produknya kita beli gitu. Itu salah satu contohnya ya. Ini juga di mana menurut saya finance controller dan HR tuh bisa bersama-sama kasih feedback ke user yang minta karyawannya tuh gila-gilaan gitu. Karena ya itu, kalau misalkan mereka udah masuk, tiba-tiba nggak ada project, kalau mau di layoff mesti bayar sangon kan, uang lagi gitu kan. Ya kalau ada uangnya, kalau nggak ada gimana gitu. Nah itu sih, jadi itu kalau kita bisa kasih feedback seperti itu akan sangat-sangat dihargai gitu. Kalau di finance, orang-orang yang bisa ngasih feedback seperti itu tuh potensial untuk jadi CFO banget. Gitu. Jadi bukannya akuntansinya jago, bukan yang pajaknya jago, tapi orang yang jago untuk bikin keputusan-keputusan seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, variable versus fixed cost. Ini saya juga pernah ngelakuin bareng tim HR saya. Jadi kita merasa kok jumlah sales tim kita nih gede banget, sampai ribuan orang waktu itu gitu kan, sampai 1000-an orang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat company model MLM itu tuh sales agent-nya bukan karyawannya mereka kan, sifatnya keagenan gitu. Akhirnya saya dengan tim HR sama-sama belajar, ini gimana sih cara kerjanya di company lain, kok bisa mereka tim salesnya sedikit gitu. Karena kebetulan
kalau di company yang masih fundraising ya, yang masih bergantung dengan dana investor, jumlah headcount itu sangat diperhatikan gitu. Mereka sangat memperhatikan revenue per headcount. Jadi total sales-nya dibagi dengan total headcount-nya gitu. Makin gede makin bagus gitu. Kalau misalkan nggak bisa meet ratio itu, mereka bisa-bisa nggak mau injek lagi dananya, nggak mau invest lagi di perusahaan kita. Nah, buat itu salah satu yang saya beresin bareng-bareng sama tim HR adalah gimana caranya sales model kita tuh bisa lebih efisien gitu. Kalau sifatnya keagenan, kita kan nggak bayar mereka gaji, kita hanya kasih mereka profit sharing berdasarkan prestasi salesnya mereka kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sih. Jadi sebetulnya bisa jadi untuk mereka dapatnya sama aja gitu, tapi buat dari segi company-nya itu tuh lebih healthy, financially healthy gitu. Kalau lagi nggak ada sales ya udah kita bayar yang nggak bayar sebesar biasanya. Beda dengan fixed cost. Kalau sistemnya salary, mereka jualan atau nggak jualan kan jumlah yang dibayar sama segitu gitu aja gitu.